warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Coba saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz yang hadir pada malam ini, yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, mungkin kita tidak dapat bertatap muka. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, mungkin kita tidak dapat dipersatukan dalam akidah. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka dan dipersatukan dalam akidah. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda alam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, oh Pak, Bu, cinta dengan Rasulullah. Rupanya Bapak Ibu, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak bersolawat. Untuk itu marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Yuk sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang pentingnya sholat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang berukuk. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Apa pentingnya sholat? Yang pertama, sholat merupakan kewajiban dan kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu untuk didirikan, bukan sekedar mengerjakan. Kalau sekedar mengerjakan saja, ia selesai pekerjaan, selesai. Habis sholat, maksiat lagi. Habis sholat, sombongnya jalan terus. Habis sholat, pelitnya nggak pernah hilang. Beda dengan mendirikan sholat. Ketika takbir, posisi berdiri. Arahkan pandangan ke tempat sujud. Lai tahu di mana tempat sujud? Di mana arah konnya? Di situ tempat sujud. Ini maksudnya apa? Kalau kau di atas, ingat sama yang di bawah. Kau
kau sudah kaya, ingat sama yang miskin. Kau berkuasa, lindungi rakyat jelata. Kau sudah jadi orang alim, bimbing yang awam. Sholat berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud. Ini mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Sholat itu pertanda kita bersandar kepada Allah. Ini yang penting. Punya sandaran kepada Allah saja. Kalau kita bersandar ke tiang, tiangnya roboh, runtuh, kita jatuh. Bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita selesai. Bersandar kepada jenderal, dia pensiun, kita tamat. Allazina yuqimunas shalah, orang yang betul-betul melaksanakan sholat hanya punya sandaran kepada Allah saja. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ada ungkapan Kapten Afwan sebagai pilot pesawat Sriwijaya Air yang beberapa bulan lalu mengalami tragedi jatuh di Kepulauan Seribu. Apa ungkapan beliau? Setinggi apapun aku terbang, takkan mencapai surga bila tak sholat 5 waktu. Begitu pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Apabila kau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan takkan menikmati hadirnya Allah saat mengerjakannya. Jadi hadirin, sholat itu bukan saja sebagai kewajiban, tapi anggap saja sebagai kebutuhan agar membekas di dalam hati. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau masih ada yang membuat keburukan, berarti sholat itu belum bekas di dalam hati. Betul? Iri, dengki, dendam, kusumat. Tak senang lihat orang lain dapat nikmat, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nampak orang pakai auto Pajero, bakunang-kunang matoro. Nampak orang baliku, iyo pulonan setruk. Pai barale, nampak orang pakai barang ame, godang-godang, basusun-susun, sosak, mode tuh. Itu berarti sholat itu belum membekas di dalam hati. Hadirin, lihat seperti itu. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, sholat merupakan syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimus sholat, dirikum sholat. Kalau kita hayati sholat ini, banyak yang dilalaikan umat Islam. Puasa, Pak. Oh, Pak. Ba'al lo ya, kok, Pak. Takbir calo, takbir. Takbir. Bo. Tukang judi juga ikut puasa. Zakat, ia bayar zakatnya. Bahkan kadang-kala ia pergi haji, tapi sholatnya yang ia anggap remeh. Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Ibu tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir. Buka Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad
bersama. Dengan ia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Hadirin rahimakumullah, tanda umat Muhammad itu kamu lihat dari rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Bapak tidak puasa Ramadan 5 tahun berturut-turut, hari ini tobat, besok bapak bayar puasanya yang lepas. Tidak zakat 3 tahun berturut-turut, hari ini tobat, besok ia bayar hutang zakatnya. Selesai hutang zakatnya. Tapi kalau bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Tidak bisa, tinggal tunggu siksanya. Begitu bapak tidak sholat subuh, kata anak muda, besok bayarnya Ustaz. Ya nggak bisa, besok yang untuk besok sholat subuhnya dibuat lagi. Ya ini lebih salah lagi. Begitu pentingnya sholat, sehingga Nabi mengatakan, andai saja sholat itu ada di dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba kita lihat fungsi pentingnya kepala di dalam diri kita. Ada orang perang kena kedua tangannya, diamputasi, potong kedua tangannya, potong kedua kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada kedua matanya, buta, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat orang di hadapan kita tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat. Ibaratkan manusia tidak punya kepala. Pak, pernah membayangkan manusia indah berkepala? Ngeri kok, Bu, takut macam hantu. Bagaimana Rasulullah mau kasih kita syafaat? Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat saja terlambat-lambat. Sudah mulai azan, baru datang setengah. Bagi yang sholat Jumatnya sering terlambat, dengar baik-baik. Bapak sah sholat Jumatnya, tapi tidak tercatat di dalam buku hadirnya malaikat. Tidak tercatat di dalam buku hadirnya malaikat. Begitu khatib naik mimbar membaca Assalamualaikum, buku tutup. Lapor yang datang terlambat tidak ada namanya. Itu ciri-cirinya. Mereka itu paling lambat datang dan paling cepat pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum, lompat keluar. Kayak gini mau masuk surga? Heboh, emang nenek lo yang punya surga? Hanya sholat Jumat yang diandalkan sekali seminggu, itu pun terlambat. Udah paling cepat. Bagaimana nanti kita berhadapan dengan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaiki sholat kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Mau sedunia tidak menyembah Allah, Allah takkan rugi, Allah takkan menjadi kecil. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan yang pertama, sholat merupakan kewajiban dan kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat merupakan syarat untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ahli sholat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal